Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Angga Rizky. Udah lama nih kita nggak konten ya, karena satu dan lain hal. Males bro. Kerajinan nari. Kerajinan nari, kerajinan tangan. Ya nih. Jadi kali kali ini kita mau bahas apa Yos? Sebelumnya kenalin lu dong, nama lu iya. siapa? Ini ada teman gue nih di samping gua. Kali ini gua mau coba iseng-iseng podcast lah ya, iseng-iseng tipis-tipis lah. Kenalin ya. Oke. Gue Yos, gue udah temenan sama dia dari tempat kuliah dulu juga 4 tahun. Uh, gue sekarang sibuk ngajar anak les, tapi passion gue emang di bidang otomotif dan motorsport terutama. Ya itu aja sih. Ya iyalah, buat tambahan lu. Kalaupun ada ilmu otomotif ya kita mah masih Sharing aja. tipis-tipis lah, belum. Betul. Masih jatuhnya kan kita sharing dan diskusi, Betul, nggak ngajarin. betul. Nah itu Bukan apa-apa. iya, karena emang kebetulan kita berdua itu sama-sama seneng otomotif aja sih, Iya. penikmat lah ya. Nikmat. Penikmat otomotif. Kalau dibilang pelaku enggak sih, karena kita nggak punya duit. Passion yang mahal. Passionnya mahal gitu. Cuma kalau ngomongin seneng, udah Seneng. gitu aja. Jadi abang-abang kita tuh mau bahas tentang fitur safety lah ya, standar fitur safety yang untuk mobil-mobil yang beredar umumnya di Indonesia ini gitu. Salah duanya adalah ABS sama Airbag. airbag. Hey kids, did you ever wonder what you're missing out on when you don't have ABS in your vehicle? Stay tuned, we'll show you. Jesus Christ. Betul. Nah, jadi gini ya, kenapa sih semua mobil itu belum ada fitur ABS sama airbag? Kalau menurut pandangan lu gimana ya? Yang dijual di Indonesia. Iya dong. Oke. Kalau menurut gua sih, yang gua amati sejauh ini, kalau mobil yang emang belum punya fitur entah salah satunya atau bahkan keduanya, Tujuannya ya. itu bukan berarti tidak aman. Oke. Tapi memang ada standarisasi yang berbeda. Yang kayak misalnya mungkin hampir semua udah tahu atau bahkan ya udah di apa ya bilangnya ya, rahasia umum lah. Oh iya iya. Kita kan standarisasi nasional kita Pak SNI kan, Iya, betul. SNI. Tapi ada lagi standarisasi yang di atasnya, itu NCAP. Oh iya, NCAP betul. NCAP. Betul. NCAP kita patokannya pada ASEAN. Nah, jadi kalau misalnya alasannya kayak kenapa ada mobil yang belum punya fitur tersebut tapi bisa dijual bebas di Indonesia, mungkin mobil tersebut udah lolos nih SNI, Oke. tapi ya NCAP-nya nggak bisa lolos. Betul. Kan kalau selama kita udah ada SNI-nya ya udah layak pakai lah di Indonesia. Iya. Intinya ya mobil-mobil tersebut memang dijual khusus untuk pasar Indonesia aja. Pasar yang kedua yaitu baik lagi Kos produksi. Betul. Fitur-fitur tersebut risetnya nggak murah loh. ABS dan airbag itu ya bisa dianggap kayak mobil-mobil yang baru sekarang pun kalau yang punya dua-duanya bisa dibilang menengah ke atas kan. Iya, menengah lah ya. Menengah lah paling enggak, menengah. Betul. Yang paling enggak budgetnya bisa 300 ke atas. Iya, 300. Dan kalau misalnya CGC menurut gua udah banyak sih yang dua-duanya juga atau enggak salah satunya ya. Rata-rata kalau yang gue perhatiin salah satunya ya. Ya itu kan LCGC juga pasar lokal kan, Pasar lokal. ya, dirakit di sini, desain juga desain sini kan. Betul. Dan apa yang gue tahu juga ya, ini koreksi kalau gue salah.
ya LCGC itu kan katanya sekian persennya itu materialnya asli dari Indonesia. Ya. Gitu, makanya kenapa kalau kita lihat mobil LCGC kayak Agya Ayla, Kalia Sigra itu lambang depannya itu bukan Toyota Iya, atau Daihatsu. bukan badge-nya bukan Ah. bukan dari merek asli sananya Iya, gitu ya. Tapi betul. merek badge lokal. Iya, ya kayak gitu-gitu. Itu lah. regulasi dari pemerintah setahu Betul, saya. betul. Setahu sih gitu. Betul, betul. Itu juga kan baik lagi kalau kita ngomongin cost. Standarisasi NCAP itu emang lebih brutal, paling nggak dibandingkan SNI ya. Oh iya, gue percaya Ya. itu, gue percaya. Pasti lebih brutal. Gua percaya. Makanya kalau mobil yang lolos NCAP ASEAN Ya, begitu dijual di sini harganya oh ya agak beda. wow. Kalau saya juga menurut gua sih yang nggak main di LCGC lah, Betul. paling nggak full size family sedan atau SUV yang ya, kalau misalnya ambil model kayak Spender, Iya, Ras udah ABS belum sih? sudah, Udah ya? sudah. Ya, kayak gitu. Nah, soalnya apa ya? Ini kalau menurut gua pribadi ya, ini kita sharing aja gitu kan ya. Sebenarnya di balik semua fitur itu, kalau gua kan kurang paham nih Yos ya. Mungkin lo tahu. Kayaknya itu untuk biaya riset dan biaya pengaplikasiannya itu lebih mahal di ABS. Ya, Iya ya. sejauh ini yang gua cek listrik dan apa ya kayak sepengetahuan gua pun begitu karena Iya. kalau misalnya kita logika aja pakai ya kan penggunaan ABS itu dia itu jatuhnya lebih ke aktif. Penggunaan aktif kan kayak kita jalan ABS sistemnya akan aktif terus, dia akan memantau, Membaca, ya. memonitor kayak kita nih remnya aman apa enggak, Betul. terus juga kayak kondisi jalan seperti apa. Betul. Sedangkan kalau misalnya airbag itu kan sistemnya dia one time use, Iya, betul. dia jatuhnya pasif. Betul. Pertama dia risetnya juga kayak untuk software sensornya Iya. itu juga akan pasti lebih simple di sistem airbag ketimbang ABS. Iya, betul. Ya, Betul. jadi riset untuk developmentnya pasti airbag lebih murah dibanding ABS. Betul. Alat-alatnya juga hardware pun juga begitu kan. Kalau misalnya airbag ya kalau misalnya kita melihat fisiknya ya semacam balon gitu Iya, kan, balon. balon gitu Iya. kan. Kalau ABS kabel-kabelnya harus Betul. tahan. Kita nggak bisa bohong lah, Indonesia termasuk yang iklimnya nggak ekstrim, cuma termasuk yang tidak ramah terhadap elektronik. Iya sih, bener lagi. Lembab, panas, Betul. itu musuh elektronik banget. Betul. Betul. Lembab, panas, dan basah. Betul. Pasti kayak kalau misalnya di Eropa gitu, elektronik bisa tahan sekitar 5 tahun. Di Indonesia paling 3 tahun 2 tahun udah butuh apa ya bilangnya, perbaruan. Nah, perbaikan entah pembaruan. Betul itu. Nah, kalau misalkan kita balik lagi ngomongin apa namanya tentang mobil-mobil yang ada di Indonesia ini ya, tentu ini nggak lepas dari kebiasaan dan psikologis konsumen yang ada di Indonesia kan. Ya, Iya, betul. iya kan. Nah, kalau menurut gua nih, mindset konsumen yang ada di Indonesia ini mungkin ya anggaplah sekian persennya itu masih yang menurut gua tidak terlalu mementingkan ABS dan atau airbag. Nah, itu menurut lu ya, ini dalam pandangan lu ini kira-kira dalam beberapa tahun ke depan bisa nggak sih mindset konsumen atau customer ini tuh diubah gitu loh? Bisa pelan-pelan. Intinya apa? Itu kan jatuhnya ke budaya ya. Budaya itu kan apa? Pembiasaan. Kayak misalnya kayak generasi sebelumnya yang nggak usah jauh-jauh lah, pada tahun 2000-an dulu untuk yang main motor gitu nganggapnya apa-apa 2 tak. Iya benar. Zaman sekarang Matic. Iya. bisa digeser seperti itu. Intinya apa ya, kayak semakin kesini ntar orang akan semakin tahu, apalagi zaman sosial media nih. Betul. Orang akan semakin tahu pentingnya adanya airbag atau ABS atau bahkan dua-duanya. Betul. Dan juga sebenarnya yang penghambat
ujung-ujungnya satu sih, duit. Oh, duit ya. Kan pasti kendaraan dengan fitur tersebut pasti harganya akan lebih mahal daripada kendaraan yang tanpa. Betul. Ya kan? Betul. Betul. Nah, itu menurut lu bisa nggak sih kalau misalkan dalam tanda kutip konsumen dipaksa untuk memakai mobil yang sudah ada fitur ABS dan atau airbag ini dari pabrikan ya. Jadi pabrikan tuh udah nggak ngeluarin yang tanpa ya. eh, Ya, gitu loh. Jadi kan konsumen nggak ada pilihan, mau nggak mau beli kalau mobil kendaraan baru, yang kendaraan baru ya mau nggak mau kan hitungannya ya Iya. penjualnya nggak, yang ada modelnya hanya rilisnya seperti itu gitu kan. Betul. Tapi kan kita nggak bisa kesampingin pasarnya kendaraan second gitu. Betul. Kan konsumen akan ya intinya baik lagi ke konsumen. Betul. Mereka akan merasa mana yang lebih memenuhi kebutuhan mereka. Ada yang memang butuhnya, oh gue butuh safety lebih, makanya gue cari airbag atau gue cari mobil yang ada ABS-nya. Ada juga mungkin yang maaf nih, Oh, gue juga seperti ini sih, kayak mikir skill gue cukup, gue nggak akan nabrak, gue ngerem hati-hati. Iya. Ngapain ada airbag, ngapain ada ABS? Ah. Gue cukup nyari mobil yang sasisnya kuat, nggak bakal penyok kayak bawa merek Volvo seperti Iya. itu contoh. Oh, Volvo nggak ada lawan sih, Bos. Volvo nggak ada lawan. Dia nabrak got yang penyok. Iya. Ingat nggak yang waktu itu viral yang Volvo ketiban kontainer? Iya, pilar A-nya masih utuh. Ya karena emang standarisasi. Gila. Bahkan kalau Gila banget. ini intermezzo sih. Jadi emang kendaraan Swedia itu dia punya standarisasi sendiri. Bahkan kayak ini bedanya lagi nih. Kan kita kan SNI kita di bawahnya NCAP ASEAN. Iya. Ini setahu gua kemarin waktu itu gua lihat standarisasi nasional Swedia itu lebih ketat daripada standarisasi bukan nasional, standarisasi safety-nya Euro. Oh, oke. Ya, jadi dia ada khususnya kayak contoh pilar A. Iya. Itu dia mobilnya digantung pakai crane, Oh, lepas. Iya. Gue tahu yang dia posisi Dijatuhin. terbalik ya, posisi Terbalik dijatuhin itu pilar A nggak boleh penyok, nggak boleh deform sekian derajat. Iya. Ready? 3, 2, 1, go! Jadi ada parameter seperti itu. Terus juga kalau tabrak yang nggak full kayak tabrak setengah, kayak kita contohnya Iya. tabrak separator, Betul. kayak seberapa penyok, seberapa hancur itu ada parameter sendiri. Betul. Jadi dia makanya kayak masih stereotipe sih, kayak nganggep mobil Swedia performa ya. Tapi kalau misalnya lo mau nyari aman, ambil mobil Swedia. Itu stereotipe masih berlaku sampai sekarang. Betul. Bahkan untuk truk juga begitu kan. Volvo dan Scania. Itu dua merek dagang yang terus bersaing ya. Ya, ini intermezzo lagi kayak ya kan persaingan Volvo sama Scania horsepower-nya paling gede sekarang Scania ya kalau nggak Scania salah. 770. 770 yang sebelumnya dipegang oleh Volvo. Volvo 750. 750 HP, sekarang 770. Ini pasti nanti keluar lagi nih. Volvo feeling gua nih mungkin akan tembus 800. 800. Tapi mesinnya tetap inline six kan dia. Iya. Iya kan kalau Scania dengan V8. Scania dengan V8-nya gitu. Balik lagi. Nah, untuk oke deh, ini terakhir dah ya, kita sharing nih. Gue nanya sama lu nih, kalau lu lebih, kalau disuruh milih, mendingan mana? Mobil yang ada airbag-nya atau ada ABS-nya? Pilih salah satu ya, pilih salah jadi satu ya. kalau misalnya ada dua mobil, Ya, tipe sama, spek sama, oke ya, anggap dah. yang bedain cuma Yang- fiturnya aja. Iya. Yang satu ABS, Iya. yang satu airbag doang. Iya, Nggak ada dua-duanya. nggak ada dua-duanya, harus salah satu. Harus salah satu. Personally gue lebih prefer airbag doang. Kalau beda lo, kalau gua ABS. Kenapa tuh? Kalau ABS gimana ya, ya? Balik lagi kayak obrolan kita yang di awal ya. Mhm. Amit-amit cabang bayi. Mhm. ABS tuh kepake tiap saat, Oh ya, aktif. selalu aktif. Iya. Iya kan? Oke. Gua nggak bilang airbag itu nggak penting. Enggak, airbag itu penting. Tapi kalau ini kondisi kan kita suruh milih ya, Iya. ABS atau airbag. Ya gue lebih pentingin airbag. Itu Airbag apa? sorry ABS. Gue lebih pentingin ABS. Mhm. Karena ya tadi gue bilang ABS dipakai setiap saat.
Iya. Iya kan, dan ya contoh misalkan mobil melaju 100 km per jam, jarak pengeremannya sekian meter, Mhm. ya kan. Kalau kita selalu, ini balik lagi, ini ke safety driving ya. Mhm. Anggaplah kita di tol, kan banyak kayak di tol orang tuh kayak mepet apa segala macem Tailgating. gitu. Tailgating, Nggak jaga jarak. tailgating betul, Nggak jaga jarak. nyolong angin lah Driver bahasanya. BMW. Nah itu kan kalau kita insya Allah kalau kondisi mobil lu bagus, kampas rem bagus, Mhm. ban bagus, gua nggak bilang ban mahal, Bagus. bagus. Kualitas. Kita nggak bakal hati. Betul. Mau maaf ya, ban lu misalkan merek ternama tapi kembangnya udah agak botak, dibandingin sama ban yang eko tapi kembangnya tebel, Oke. masih lebih oke eko dong, tapi kembangnya tebel. Sedangkan yang mereknya bagus tapi kembangnya udah bisa dibilang udah Anggaplah botak, ban yang udah berumur. ban yang apa ya, gripnya lebih tapi hitungannya emang udah berumur, yang udah mau habis masa pakainya Iya. dibanding ban Eco baru. Iya, pasti Oke. gripnya lebih makan yang eko dong. Itu butuh penelitian, tapi Iya sih. kayak menurut gue sih argumen gue gini, kalau ban Eco segripi-gripinya ban Eco pun dia kan bukan didesain untuk ngegigit. Ya betul. Sedangkan kayak kasar kata kalau ban Low resistant kan dia. lo ambil merek lah, contoh Potenza deh. Iya. Potenza atau Pilot atau P0 yang udah mau habis pun itu menurut gue pasti bakal lebih ngegrip kondisi kering. Iya, kondisi kering. Kondisi kering. Di tol, Di tol, lancar, 100 lancar. kpj. Iya. Anggaplah mobil apa ya? Mobil biasa lah. Avanza lah ya. Mobil atau enggak Anggaplah Avanza Iya, lah. Anggaplah. dengan Ya beban kan? segitu. Iya. Dan dengan beban yang tidak berlebihan. Hitungannya kayak kondisi normal enggak? Kondisi normal. Iya, normal banget lah. Normal Avanza 7 orang, itu 7 orang misalkan ya. Itu udah Iya. muatan full ya. Itu pasti kalau kita jaraknya cukup ya. Hmm. Kondisi jalan kering. Anggap depan tiba-tiba ngerem mendadak. Menurut gua, kita masih ada waktu untuk ngerem. At least kita masih bisa banting kanan atau banting kiri dengan selamat tanpa mobil ngunci, setir nggak bisa dimainin, understeer. Iya. Ya itu. Bisa menghindar atau menghindar. bahkan dengan ABS bisa ya tanpa ngebanting lu nggak akan kena depan seperti itu. Karena kita masih bisa kontrol. Karena bannya nggak ngunci. Nah, kenapa lu milihnya airbag? Kenapa coba? Gue pengen tahu pembelaan Tadi lu. yang poinnya gue penting, apa yang gue bilang, Apa? driving itu butuh teknik. Ya oke, gue setuju. Iya. Gue setuju. Cuma kan dalam Kasar. beberapa kondisi, Kasar kata kayak untuk penonton yang ngerasa SIM-nya nggak nembak atau ngerasa tekniknya cukup, iya. menurut gue lo akan setuju sama gue. Lo pasti ngerti cara ngerem yang baik gimana, lo pasti bisa menilai kondisi jalan seperti apa, lo akan bisa driving, menyetir dengan safe, dengan aman. Seapes-apesnya, apes yang paling parah ya lo akan nabrak sekalian, jadi kayak kondisi yang benar-benar nggak terduga gitu loh. Iya. Sedangkan kalau misalnya untuk penggunaan ABS itu kan kondisi yang bisa dicegah, Betul. ya dong. Betul. Dan dia akan membantu lu untuk mencegah kejadian tersebut. Betul. Tapi kalau misalnya airbag itu adalah untuk kejadian tak terduga yang kasar kata takdir, nasib Iya. berkata bahwa lu akan nabrak saat itu. Paling enggak dengan ada ABS, ya kemungkinan lu untuk survive crash itu Ya, akan tinggi. Oh, chance-nya lebih. Iya, Ya, chance oke. lo untuk survive Oke. selama itu enggak parah banget. Iya. Masuk akal sih. Makanya gue lebih Betul. prefer ABS doang. Prefer Airbag. doang. Iya. Karena ya balik lagi kayak lo nyetir udah ngerti teknik gitu kan. Iya. Paling enggak lo bisa nyetir dengan safe. Ya, Lo nggak akan buntutin kendaraan lain dekat-dekat. Lo Betul. bisa jaga jarak. Lo cek spion. betul. Screening ya, kita screening. Jadi kayak airbag itu emang kenapa gue prefer airbag, karena ya itu untuk kejadian benar-benar kita di luar kendali kita. Sedangkan kalau ABS itu kan ya lu bisa kendalikan kondisi tersebut gitu loh. bisa. Braking itu kan kuasa pengemudi. Iya. Gitu kan. Kalau misalnya lu braking lu nggak braking yang apa bilangnya kayak kaget, Iya. ban nggak akan ngunci. Iya. Kalau lu sadar dengan keadaan kendaraan lo rawat kendaraan lo layak jalan, nggak akan kejadian kayak contohnya lo ngerem ngunci atau misalnya remblong seperti itu kan. Iya. Ya
Menurut gua ABS ya. Makanya gua masih menganggap ABS itu penting, tapi menurut gua Ya, nggak sepenting airbag. ya sama kayak yang tadi gua bilang, airbag itu penting. Tapi menurut gua lebih penting ABS. Iya, ya ini preferensi ya. Preferensi, makanya kan preferensi. argumen sehat lah. Argumen sehat, betul. Karena ya, Nggak kayak kemarin 1, 2, 3. iya, beda dong, beda dong. Fansnya sih. Ya, itu Iya. cuma nyantai aja. Ya, tapi kan karena kan ya kalau kalau menurut gua kan ya setiap orang punya pilihan. Ya. Setiap orang ya sama kayak tadi lu bilang, gue pede dengan skill gua nggak butuh airbag sama ABS tuh. Iya, it's okay, tapi ya balik lagi nggak ada salahnya kita memanfaatkan teknologi yang sudah ada untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Karena amit-amit cabang bayi ya namanya di jalan ya kalau nggak nabrak ya kita tabrak. Iya. Udah. Pahit-pahitnya. Pahit-pahitnya. Dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan. Ingat, kebutuhan bukan keinginan ya. Iya. Baik lagi ke kebutuhan kita. Misal kayak contoh untuk driver pemula Betul. yang kasar kata masih butuh asis gitu, bantuan Betul. ya. Kalau bisa ambil yang ada dua-duanya. Betul. Kayak misalnya untuk ngerem, ngebantu biar nggak ngunci pakai ABS. Betul. Pahit-pahitnya ngeremnya udah pakai ABS udah nyala, masih nyeruduk, akan ada airbag yang nyelamatin lo. Gitu. Terus juga kalau misalnya untuk yang driver udah pengalaman, lo bisa milih nih, misalnya ada kendaraan kayak tadi 2 Iya. fitur yang enggak apa ya, 2 kendaraan yang fitur cuma salah satunya. Iya. Ya, Preferensi. preferensi Betul. bisa menghemat cost juga untuk lo beli gitu kan. Betul. Ya sekarang juga kendaraan banyak macamnya sih ya. Hmm. Ya karena kayak tadi gue bilang rata-rata kendaraan ada airbag tapi nggak ada ABS. Tapi kalau ada ABS biasanya ada airbag. Iya, Itu. karena ABS emang ya hitungannya kayak untuk kendaraan yang kelas menengah gitu kan. Betul. Kelas menengah udah pasti ada airbag, nggak mungkin enggak. Lo nyari yang ada ABS nggak pakai airbag, beli mobil balap, Iya. pasang roll cage, Wah itu udah safety-nya udah nggak main-main itu. nyetirnya juga pakai helm, pakai Hans, Seatbeltnya 6 titik. seragam ya, seatbelt 6 titik, seragam anti api, safety kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Iya. Oke, sekian dari apa sih kita ngomongnya apa sih ya, ngobrol-ngobrol santai lah ya. Iya. Ya nanti lah kita pikirin lah nama ininya apa. Pokoknya sekian dari kita, kurang lebihnya kita mau sharing itu aja sih. Kalau untuk masalah pilihan airbag atau ABS kembali lagi gitu. Mungkin ada yang punya pendapat, tulis aja di kolom komentar. Oke. Thank you. Assalamualaikum.